Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Ananta Lukmana, mahasiswa dari program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala dengan NPM 2406 1040 336. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Instrumen BK non-tes kelas 02 yang dibimbing oleh Ibu Jamila Aini Nasution, SPD MPD. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan interpretasi hasil olah data dari inventori tugas perkembangan ataupun ITP. Terdapat 11 aspek perkembangan individu. Yang pertama, landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, peran sosial sebagai pria atau wanita, penerimaan diri dan pengembangannya, kemandirian perilaku etis, wawasan persiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, persiapan diri untuk hidup berkeluarga. Selanjutnya terdapat tingkat pencapaian perkembangan individu, yaitu tingkat impulsif, tingkat perlindungan diri, tingkat konformistik, tingkat sadar diri, tingkat seksama, tingkat individualistik, dan terakhir tingkat otonomi. Baiklah, sasaran pengaplikasian ITP kali ini adalah mahasiswa. Mahasiswa memiliki 4 tingkat pencapaian, dimulai dari tingkat keempat yaitu tingkat sadar diri, selanjutnya tingkat seksama, tingkat individualistik, serta tingkat otonomi. Dari hasil olah data, rata-rata capaian perkembangan mahasiswa secara keseluruhan adalah 5,5, ditandai dengan garis berwarna orange pada diagram. Diagram batang berwarna biru muda menunjukkan rata-rata capaian perkembangan tiap aspek. Aspek dengan nilai tertinggi adalah kesadaran tanggung jawab dan peran sosial sebagai pria atau wanita dengan nilai 5,7, disusul oleh landasan hidup religius dan persiapan diri untuk pernikahan ataupun hidup berkeluarga, masing-masing dengan nilai 5,6. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa sudah memiliki perkembangan yang cukup baik pada aspek-aspek tersebut. Sementara itu, ada beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih, yaitu kematangan intelektual dengan rata-rata 5,3, kematangan emosional, kemandirian perilaku ekonomis, landasan perilaku etis. Ketiga aspek ini rata-rata berada di angka 5,4. Ada juga seperti penerimaan diri dan pengembangannya, wawasan dan persiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya yang nilainya masih berada di angka 5,5, sama seperti rata-rata keseluruhan. Meskipun begitu, aspek-aspek ini masih perlu mendapatkan perhatian agar mahasiswa dapat berkembang secara optimal. Selain dari tabel sebelumnya, pada tabel berikut ini kita dapat melihat rata-rata tiap aspek setiap peserta ataupun rata-rata seluruh peserta. Contohnya pada aspek landasan hidup religius, terlihat bahwa nilai 5,1 hingga 5,5 menjadi rata-rata pencapaian tingkat perkembangan mahasiswa. Sekarang teman-teman dapat melihat perbandingan antara grafik analisis tingkat capaian perkembangan butir tertinggi dan juga grafik analisis tingkat capaian perkembangan butir terendah. Kita dapat melihat beberapa hal yang pertemuannya sangat pesat, namun juga ada aspek-aspek yang tidak berkembang ataupun kurang berkembang. Berdasarkan 8 butir capaian tertinggi, dapat kita lihat garis berwarna orange yang sebagai tanda untuk rata-rata capaian mahasiswa yang memiliki nilai 5,5. Namun pada batang berwarna hijau menunjukkan beberapa nilai aspek yang sangat baik. Yang paling tinggi adalah landasan hidup religius dengan nilai 6,6, disusul oleh kesadaran tanggung jawab dengan nilai 6,3. Serta pada bagian ke-8 tertinggi yaitu adalah wawasan persiapan karir dengan nilai 6,0. Secara umum, 8 butir capaian tertinggi berada di kisaran 6,0 hingga 6,6. Hal ini menunjukkan bahwa banyak mahasiswa telah menunjukkan perkembangan yang positif, khususnya dalam keagamaan atau religius dan tanggung jawab. Yang dapat kita lihat pada tabel, kedua aspek tersebut lebih mendominasi daripada aspek-aspek yang lainnya. Hal tersebut memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pribadi mahasiswa. Kemudian jika dilihat dari 8 butir capaian terendah, nilai-nilai ini berada di bawah rata-rata 5,5, ditandai dengan garis biru dan ditunjukkan oleh batang berwarna hijau pada diagram untuk nilai aspek terendahnya. Aspek dengan capaian paling terendah adalah kesadaran tanggung jawab dengan nilai 4,7, diikuti dengan aspek kedua terendah, kematangan intelektual dengan nilai sedikit di atasnya 4,8. Menariknya, landasan hidup religius dan kesadaran tanggung jawab juga muncul dalam daftar ini, yang berarti meskipun ada yang memiliki nilai sangat tinggi, beberapa mahasiswa masih menunjukkan capaian rendah dalam aspek ini. Secara umum, 8 butir terendah ini berada di kisaran 4,7 hingga 5,1. Menurut saya, terlalu jauh nilainya dengan nilai rata-rata yaitu 5,5. Namun hal ini menunjukkan aspek-aspek tersebut memerlukan peningkatan lebih lanjut agar perkembangan mahasiswa menjadi lebih merata dan optimal. Selanjutnya, kita mengidentifikasi tabel skor dan tahapan perkembangan pada tingkat perguruan tinggi. Pada tabel berikut, teman-teman dapat melihat tingkat capaian perkembangan dan juga rata-rata capaian perkembangan. Apabila kita sudah mengetahui tingkat dan rata-rata capaiannya, barulah kita akan mengetahui bahwa ia berada pada tingkat keempat, kelima, ataupun keenam. Sebagai contoh, interpretasi individu, saya mengambil data dari mahasiswi atas nama Lukiana Kotoratu. Rata-rata capaian perkembangannya adalah 5,7,
yang mana dapat kita golongkan mahasiswi tersebut masuk ke tingkat seksama dan terlihat bahwa aspek persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga, wawasan dan persiapan karir dan dasar perilaku etis menjadi yang tertinggi dengan nilai 6,0, menjadikan ia pada aspek tersebut masuk ke tingkat individualistik. Selanjutnya, aspek landasan hidup religius, kemandirian perilaku ekonomis masing-masing memiliki nilai 5,8, diikuti penerimaan diri dan pengembangannya dengan nilai 5,7 yang tergolong cukup baik. Namun ada sedikit aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut, yaitu peran sosial sebagai pria ataupun wanita yang juga masih perlu ditingkatkan dengan nilai 5,0. Menariknya, aspek kematangan intelektual memiliki nilai yang sama dengan rata-rata, yaitu 5,5. Namun, tetap disarankan untuk terus diperhatikan serta dikembangkan agar hasilnya lebih maksimal. Sebelumnya saya akan menjelaskan makna dari warna pada grafik. Warna hijau bermakna tingkat keempat, warna biru bermakna tingkat kelima, warna kuning bermakna tingkat keenam, warna ungu bermakna tingkat ketujuh. Sekarang kita akan mulai dari mahasiswa yang berada pada tingkatan sadar diri, yaitu tingkat keempat. Teman-teman dapat melihat bahwa nilai 4 menjadi dominannya, maka mahasiswa tersebut berada pada tingkat sadar diri yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Selanjutnya yaitu tingkat tertinggi dari tingkatan pencapaian mahasiswa, yaitu tingkat otonomi. Mahasiswa yang seperti ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berdasarkan dari rata-rata tingkat perkembangan yaitu 5,5, mahasiswa berada pada tingkat seksama, di mana pada tingkatan ini memiliki ciri seperti bertindak atas dasar nilai internal, mampu melihat keragaman emosi, ketiga memiliki tujuan jangka panjang, keempat berpikir lebih kompleks dan atas dasar analisis. Dan dari aspek yang tadi kita dapat melihat bahwa ada aspek yang kurang baik, masih banyak sehingga masih butuh perhatian lebih kepada mahasiswa tersebut. Demikianlah interpretasi hasil pengolahan data inventory tugas perkembangan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.